Welcome to ArchiCAD 24. Oke, sekarang kita akan membahas tentang basic dasar settingan membuat custom panel. Oke, ini basic saja untuk bisa untuk mengetahui bagaimana sih buat custom panelnya supaya terbentuk sesuai dengan keinginan. Oke, kita mulai dari contoh seperti ini. Jadi untuk membuat custom panel, kita masuk di frame di floor plan, lalu kita buat modelnya panel yang akan kita masukkan di curtain wall. Oke, ya pakai dinding, terus tingginya 90. Kenapa 90? Karena panel-panel saya ukurannya itu yang digambar 90 kali 90. Oke, tebalnya misalnya 5. Ini kita pakai ACP. Lalu kita custom. Oke, jadi kita buat modelnya. Jadi pastikan dia ada di elevasi 0. Elevasi 0. Oke. Di kita tarik. Tadi kan panel saya 90 ke 90, jadi kita tarik 90. Oke. Lalu kita custom seperti ini. Misalnya tingginya nanti itu, tebalnya itu sekitar 40. Oke, jadi kita buat custom panelnya, modelnya ya, agak miring ya supaya kelihatan terbuka. Oke, siap. Ini kita ganti jadi kaca. Oke, penampakannya kita lihat ya seperti ini. Jadi misalnya saya akan membuat langsung dulu tanpa, kita coba dulu masukkan supaya bisa dilihat bagaimana hasilnya. Nah, kita blok, lalu masuk di file, library and object, save selection as, and curtain wall panel. Oke, current editing panel, continue and save, lalu klik ini, contohnya nomor 3, save. Oke, coba kita aplikasikan di sini. Kita ganti dia, misalnya ini menjadi yang di tengah ini kan, semua ini distinct, mana ini kita ganti menjadi main. Nah, main itu yang nanti kita jadikan custom panel ini, yang model yang kita buat. Oke, kita masuk di panel, ganti panelnya dengan custom panel. Oke, nah kita ganti panel 3 dan kita lihat hasilnya. Seperti ini. Jadi elevasi 0 itu adalah permukaan kaca. Jadi elevasi 0 terhadap objek ini yang di bawah ini, nah, ini menjadi permukaan kaca itu. Jadi tegak lurus terhadap kaca itu. Jadi bagaimana caranya supaya
permukaan yang ini bisa kita masukkan menjadi tegak lurus terhadap permukaan kaca. Oke, caranya adalah convert objeknya ke mode. Lalu kita putar. Kalau di sini agak susah putar untuk tegak lurus, jadi kita bantuan yang objek yang sudah ada yang tegak lurus ini. Kita ambil acuan atau bantuan di sini, klik. Oke. Ya. Nah, ini kita turunkan ke 0, posisi 0. Lantai. Ya. Kita lihat. Ini 0. Oke. Ini sudah di posisi 0 ya. Oke, sudah di posisi 0. Jadi artinya bahwa ini yang ini titik ini, ini dan ini adalah berada pada kaca, tengah kaca. Oke, dan ini adalah permukaan yang akan menonjol. Jadi ini yang di atas elevasi 0 itu yang akan menjadi permukaan luar, dan yang ini yang menjadi dalam. Coba kita tes. Continue, kita override ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ini kenapa begini? Karena tebalnya kalau tidak salah 2. Coba kita lihat. Tebal mainnya 2. Coba kita tadi kan 40. Jadi rubahnya ke 40. Oke. Nah, ini jadi 40. Antara ini sampai ke sini 40. Jadi kita ini kan keluar, berarti kita harus offset dia supaya masuk. Misalnya 20 ke dalam, kita coba 10. Oke ya, kira-kira gitu. Atau kita masuk lagi 11 ya. Oke, kira-kira begitu. Oke. Jadi ini ketebalannya 40. Coba kita ganti ketebalannya menjadi 20. Apa yang terjadi? Dia tambah masuk. Kita ganti menjadi 70. Oke, dia tambah membesar keluar. Kita bikin normal lain jadi 40. Oke. Itu tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi, basicnya adalah yang berada pada titik 0 adalah itu yang menjadi itu yang berada pada kaca curtain wall. Nah, sementara yang di atas elevasi 0 adalah yang di luar, permukaannya akan berada di luar. Misalnya kalau ini teman-teman balik, dia akan ke dalam. Tapi kita bisa juga pakai flip flop.
Oke, nah, dia akan ke dalam gitu. Nah, atur extensionnya lagi. Oke, oke, itu. Sekarang contoh yang kedua, misalnya ini, seperti ini. Jadi basicnya sama. Ini supaya lebih lebih dalam lagi bagaimana caranya kita mengenal apa settingannya. Bagaimana kita menyetingnya. Oke, kita buat seperti tadi, kita buat custom panelnya. Kita custom panelnya. Oke, seperti tadi 90. Oke, lalu kita naikkan dia misalnya 25. Oke, oke, kita lihat hasilnya. Nah, begitu. Kita hapus dulu yang ini. Ini kita convert dia menjadi mode, lalu supaya lebih tidak tajam ya. Ini ya. Coba kita agak buat ini ya, convert dia jadi 12. Oke, ya agak melengkung. Oke, agak melengkung. Siap. Kita klik dia, convert ke mode, lalu kita atur, kita putar dia supaya bisa nanti masuk di panel itu, panel curtain wall. Oke, seperti itu. Dan pastikan bahwa titik-titik yang di bawah ini berada pada berada pada elevasi 0, agar dia titik-titik itu menjadi acuan atau garis berada pada titik-titik yang berada pada tengah curtain wall tersebut. Dan yang di atas elevasi 0 ini, sekali lagi, ini yang berada di luar, nantinya akan berada di luar. Bila teman-teman balik ke bawah, berarti artinya bahwa yang ini akan berada di dalam. Oke, kita coba. Kita jadikan dia custom panel nomor 4 ya. Oke, save. Next. Oke, sudah masuk custom panelnya. Kita coba di sini atau di bawah ya. Kita klik curtain wall-nya. Oke, kita letakkan dia di tengah. Harus ini distinct. Yang kita ganti jadi main panel itu yang panel yang kita buat tadi. Kita ganti di panel, terus ganti ACP. Ini ganti jadi custom panel. Oke, lalu nomor 4 kita lihat hasilnya. Oke, nah ini karena ketebalan thicknessnya adalah 2 cm ya, 2 cm. Oke, kita ganti tadi 25 ya, 25. Oke, lalu kita pakai X, kita
pakai offsetnya turun 25. Oke, masih ke dalam, turun lagi 20. Oke, lagi kita kasih salah 18. Oke, kita lihat. Oke, ya, seperti itu. Basic-basic dasar cara setting atau mengetahui settingan dalam membuat custom panel. Kita buat panelnya. Ini kita ganti, ada 4, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita ganti 4. Oke, ini 3. Oke, sekarang kita ganti ini main panelnya. Main di sini. Main panelnya. Kita main panelnya. Kita ganti main panelnya menjadi ini. Kita ganti 4. Kita ganti 25. Terus kita ganti ini menjadi 18. Oke. Gitu ya. Nah, itulah tadi bagaimana cara atau dasar mengatur cara pembuatan custom panel di curtain wall. Dengan dasar ini, teman-teman pengguna ArchiCAD dapat lebih mudah mengerti dan lebih mudah mengerti bila membuat model yang lain ya. Ini hanya pengantar saja bagaimana cara membuatnya ya, dasar settingannya supaya lebih mengenal dasarnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Saya akan jawab dengan video, atau kalau mudah nanti saya komen balik atau balas. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan salam bahagia.